Nama saya Maria Irma Aldiana Muni dengan NIM 21010400009, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi rancangan model pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, yang akan saya bahas di dalam materi ini adalah yang pertama, implementasi pembelajaran berbasis kelas. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, jenis pembelajaran berbasis kelas. Yang keempat, kajian penelitian yang relevan atau terdahulu. Yang pertama, implementasi pembelajaran berbasis kelas. Terdapat pengertian dan implementasi pembelajaran dan pembelajaran berbasis kelas. Yang pertama, pengertian implementasi pembelajaran. Implementasi pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan melaksanakan ide dan rencana yang telah disusun dalam melaksanakan interaksi antar peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis kelas. Pembelajaran berbasis kelas merupakan proses belajar yang dilaksanakan dengan dasar dan orientasi kelas yang berbeda. Karena kelas yang berbeda, maka perlu perlakuan yang berbeda dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru berperan memantik aktivitas belajar dan berpikir peserta didik. Peran guru dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Melakukan perencanaan pembelajaran terperinci. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran di dalamnya. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran. Yang keempat, memberi umpan balik. Yang ketiga, jenis pembelajaran berbasis kelas. Pada jenis pembelajaran berbasis kelas ini terdiri kelas peserta didik cerdas istimewa dan kelas bilingual atau dua bahasa. Yang pertama, kelas peserta didik cerdas istimewa. Pengertian PDCI peserta didik cerdas istimewa merupakan pendidik khusus anak berbakat dan mengarah ke titik teleskoping kurikulum. Yang ketiga, karakteristik kelas peserta didik cerdas istimewa. Pendidikan khusus yang dilaksanakan kepada peserta didik kecerdasan dan berbakat istimewa memiliki beberapa macam tipe. 1. Pengayaan atau intelligence. Yang kedua, pendalaman atau intention. Yang ketiga, percepatan atau acceleration. Yang kedua, kelas bilingual atau dua bahasa. Yang ketiga, pengertian kelas bilingual. Kelas bilingual merupakan proses pembelajaran yang berupa materi, bahasan pengantar, dan penilaian disampaikan dengan bahasa target atau sasaran. Yang kedua, karakteristik kelas bilingual. Berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013, lembaga pendidikan harus siap menghadapi tantangan dan persaingan global maupun melalui upaya peningkatan kompetensi lulusannya. Maka untuk menghadapi persaingan tersebut, yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusianya, sumber daya manusia yang tangguh, dan menguasai teknologi. Komponen-komponen konsep pengelolaan bilingual. Yang pertama, konteks. Yang kedua, masukan atau input. Yang ketiga, proses pembelajaran. Yang keempat, keluaran atau output. Yang kelima, hasil atau outcome. Yang ketiga, kelas reguler. A. Pengertian kelas reguler. Program reguler adalah istilah untuk sekolah yang melaksanakan program reguler atau sekolah yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kedua, karakteristik kelas reguler. Pembelajaran pada kelas
reguler mengacu pada kurikulum terbaru yang ditetapkan secara nasional, yaitu kurikulum 2013. Yang kedua, kajian penelitian yang relevan atau terdahulu. Bahasan dalam penelitian ini adalah bahasan yang mendekati penelitian tesis peneliti karena memfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Sekian materi yang saya jelaskan tentang implementasi rancangan model pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.